Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Anastasio Benito Kenzo Mikael 1 dengan NIM 202100141. Kali ini saya akan melakukan penjelasan tentang manajemen server. Manajemen server adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi kinerja serta ketersediaan suatu server. Server sendiri adalah sebuah komputer yang menyediakan layanan atau data kepada komputer lain melalui jaringan. Tujuan utama manajemen server memaksimalkan kinerja, menjaga agar server selalu berjalan optimal dan dapat melayani permintaan dengan cepat, meningkatkan ketersediaan, memastikan server selalu dapat diakses dan tidak mengalami downtime, menjamin keamanan, melindungi server dari serangan cyber, ancaman lainnya, memudahkan pengelolaan, membuat pengelolaan server menjadi lebih efisien dan efektif. Aktivitas yang termasuk dalam manajemen server: monitoring, memantau kinerja server secara terus-menerus seperti penggunaan CPU, memori, disk, dan jaringan. Konfigurasi, mengatur setting server agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan pengguna. Pemeliharaan, melakukan pembaruan sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya. Troubleshooting, mencari dan memperbaiki masalah yang terjadi pada server. Backup, membuat salinan data server secara berkala untuk mencegah kehilangannya data. Mengapa manajemen server itu penting? Kualitas layanan server yang dikelola dengan baik akan memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna. Efisiensi biaya, manajemen server yang efektif dan dapat mengurangi biaya operasional. Minimisasi risiko. Dengan manajemen server yang baik, risiko terjadinya masalah dapat diminimalkan. Contoh alat yang digunakan untuk manajemen server: Nagios untuk memantau kinerja secara menyeluruh, Zabbix Alternative Line untuk Nagios dengan fitur yang lebih lengkap, Prometheus adalah monitoring modern dengan fokus pada time series data, Grafana untuk visualisasi data monitoring, Simbol untuk melakukan konfigurasi dan manajemen server secara otomatis. Kesimpulan, manajemen server adalah kegiatan yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan bisnis dan kualitas layanan yang diberikan oleh sebuah sistem. Dengan memahami konsep dasar manajemen server, Anda dapat mengelola server dengan lebih baik dan efektif. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam topik utama, izinkan saya memperkenalkan Linux yang saya gunakan. Puppy Linux termasuk juga dalam Linux distro. Puppy Linux yang saya gunakan adalah versi 24.22 yang disediakan oleh Slackware Component atau SPAP. Saya mendownloadnya dari situs SearchWatch. Ini dia situsnya. Lanjut, mari kita bahas kelebihan dan juga kekurangan Puppy Linux. Poin pertama, kelebihan Puppy Linux: sangat ringan. Puppy Linux dirancang untuk bisa berjalan pada perangkat keras yang sangat tua, sekalipun bahkan pada PC ataupun laptop dengan spek di bawah rata-rata. Ukurannya yang sangat kecil dan kemampuannya untuk berjalan sepenuhnya di RAM membuatnya sangat efisien, cepat. Karena ringan, Puppy Linux sangat cepat dalam booting dan menjalankan aplikasi. Fleksibel, Puppy Linux sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Anda bisa memilih berbagai jenis paket sesuai dengan kebutuhan Anda. Mudah digunakan, Puppy Linux memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, sehingga cocok untuk pengguna pemula. Banyak fitur. Meskipun ringan, Puppy Linux dilengkapi dengan berbagai fitur yang berguna seperti pengelolaan file, browser web, dan aplikasi Office. Live CD, Puppy Linux bisa dijalankan langsung dari CD ataupun USB, tanpa perlu menginstalnya ke hard disk. Ini sangat berguna untuk memperbaiki sistem atau mencoba Linux tanpa perlu berkomitmen.
Poin kedua, kekurangan Puppy Linux. Tampilannya sederhana. Tampilan Puppy Linux terbilang sederhana dibandingkan dengan distro Linux lain. Kurang aplikasi. Pilihan aplikasi yang tersedia di Puppy Linux tidak sebanyak distro Linux lainnya. Kurang populer. Puppy Linux tidak sepopuler distro Linux lainnya seperti Ubuntu ataupun Fedora, sehingga komunitas pengguna dan dukungannya tidak sebesar distro-distro tersebut. Kenapa harus menggunakan Puppy Linux? Atau mengapa saya menggunakan Puppy Linux? Poin pertama, perangkat keras yang tua. Jika Anda memiliki komputer yang sangat tua ataupun laptop dan PC memiliki spek di bawah rata-rata, Puppy Linux adalah pilihan yang sangat baik. Sistem penyelamat. Puppy Linux bisa digunakan sebagai sistem penyelamat untuk memperbaiki sistem operasi yang dulu. Bisa digunakan tanpa harus menginstal langsung ke dalam RAM. Live CD. Puppy Linux sangat cocok digunakan sebagai live CD untuk mencoba Linux tanpa perlu menginstal. Pengguna pemula. Jika Anda baru mengenal Linux, Puppy Linux bisa menjadi pilihan yang baik untuk digunakan. Sebelum melakukan langkah selanjutnya, yang perlu kita sediakan yaitu VirtualBox, karena kita akan melakukan proses instalasi OS menggunakan metode virtualisasi. Kita bisa mendownload VirtualBox melalui websitenya langsung. Itu dia, seperti ini. Selanjutnya kita jalankan Oracle VirtualBox-nya. Untuk melakukan instalasi, kita klik icon ini, icon baru. Kita beri nama ya, sesuai dengan nama Linux-nya. Untuk pack-nya kita gunakan Linux. Selanjutnya kita klik lanjut. Penggunaan prosesor kita sesuaikan saja dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Juga memori dasar sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Kemudian kita klik lanjut. Untuk penggunaan hard disk sesuaikan saja dengan kebutuhan yang kita inginkan, kita perlukan. Kemudian lanjut. Selesai. Selanjutnya klik mulai. Selanjutnya kita pilih untuk Linux yang sudah kita download tadi. Untuk filenya yang berjenis ISO, klik, kita buka, kait, coba terus kita klik enter. Sampai prosesnya selesai. Untuk tampilan Linux-nya seperti ini. Sebelum itu kita atur dulu zona waktunya dan juga cara kita berada. Jadi sebelum kemauan kalian, di sini saya pilih ini bahasa Indonesia saja ya, karena sesuai dengan saya. Dan untuk zona waktu kita pilih yang Asia
versi yang besar saja ya. Kemudian untuk ya untuk keyboard numlocknya kita ganti hostname-nya menjadi manajemen server saja, nama saya. Oke, kita oke. Dan untuk bagian aktivitas internetnya yang wired sama yang wireless, ini yang saja ya, bisa wireless sama ya, bisa menggunakan kabelan atau tidak menggunakan. Oke. Untuk konektivitasnya sudah di setel. Kemudian kita tes untuk konektivitasnya, klik terminal, klik lagi. Untuk konektivitasnya seperti ini, ternyata jadi. Ya, saja langsung close saja ya. Sekian